Halo, kembali lagi bersama aku Putu Sri Nawali dan kali ini aku bakalan lanjutin lagi bacain buku buat kalian tentang rahasia magnet sukses yaitu dari Dedi Susanto. Dan ini adalah session kelima. Jadi buat kalian jangan lupa like dulu, subscribe dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya jika video ini beruntung buat kalian. Oke? Kok beruntung sih? Bermanfaat maksudnya ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke halaman 40 ya, karena kemarin kita udah nyampe halaman 39 dan kita sekarang ke halaman 40. Oke. Ini diizinkan terjadi kepadaku agar aku belajar tegar dan tetap rendah hati. Aku yakin rezeki tidak kemana. Tuhan sayang padaku. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Tuhan sudah membawa aku hidup sejauh ini, tidak mungkin Tuhan tidak memberkati aku. Saya kadang tidak beruntung. Beberapa anggota tim saya kadang mengalami kendala dalam ekonomi atau keuangan. Saya berkata kepada mereka, saat ini sedang ada perihal keuangan. Mohon bantu doa. Kita harus lebih berjuang, berpikir lebih keras. Semoga ini segera teratasi ya. Saya lebih suka menggunakan perihal keuangan dibandingkan masalah keuangan. Sebab kalau kita sering mengucapkan masalah akan terjadi law of attraction atau hukum tarik-menarik sehingga masalah yang sebenarnya justru bisa terjadi. Apakah pasti terjadi? Tentu tidak. Tuhanlah yang menentukan. Namun yang penting kita menghindari mengucapkan hal yang negatif terlebih dahulu. Ciptakan kata-kata yang positif agar memagneti Anda mencapai hal yang positif. Tentukan tujuan-tujuan hidup yang indah membuat Anda bersemangat, seperti ingin membahagiakan orang tua, ingin membawa orang tua jalan-jalan ke luar negeri, ingin punya rumah yang bagus ya, atau ingin punya mobil yang bagus. Impian-impian itu akan menarik Anda ke depan sehingga Anda lebih kuat ditarik ke masa kini dibanding ke masa lalu. Besar harapan saya bahwa pembaca bisa merasa lebih baik setelah membaca buku ini. Buku ini tidak memastikan, tidak menyumpahi Anda pasti akan kaya raya dan bahagia. Buku ini ingin membantu menjadi magnet kebaikan, menjadi magnet yang positif bagi orang lain. Buat orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita. Ada dan tidak adanya kita harus berbeda ya. Dengan kehadiran kita, orang akan merasa nyaman, dan saat kita tidak ada, orang akan merasa rindu kepada kita. Ini mewujudkan bahwa kita sudah berhasil menjadi magnet yang positif. Ini merupakan hal yang penting. Dengan menjadi magnet positif, kita akan menarik kebahagiaan dengan datang kepada diri kita ya. Orang yang beruntung adalah orang yang dapat menguasai perasaan dengan baik. Jika Anda belum bisa mengendalikan perasaan dengan baik, segera cari pertolongan, misalnya melakukan konseling dengan psikolog. Berkonsultasi dengan psikolog bukan berarti Anda gila. Hal ini justru bisa membuat Anda lega. Tentu saja ini bukan satu-satunya cara ya. Anda pun bisa menonton film-film lucu. Intinya ada begitu banyak cara untuk membuat kita merasa nyaman. Lantas, apakah Anda harus ke psikolog jika selalu berpikiran negatif? Tentu saja tidak. Carilah teman yang positif, Anda akan kecipratan positif. Di alam ini berlaku suatu hukum, yaitu law of ciprat. Segera cari pertolongan, jangan biarkan perasaan negatif itu berlarut-larut tersimpan dalam diri Anda, sebab perasaan negatif adalah magnet bagi hal yang negatif. Terus menyimpan luka batin atau memendam kemarahan akan menjadi magnet negatif yang akhirnya menarik hal negatif. Segera selesaikan masalah ini. Ingat ya, law of ciprat. Meringankan maka akan diringankan. Meringankan maka akan diringankan, memudahkan maka akan dimudahkan. Ini adalah prinsip alam semesta yang akan terus berlaku. Law of attraction atau hukum tarik-menarik menjelaskan bahwa apa yang Anda berikan, itulah yang akan Anda dapatkan. Apakah selalu? Saya katakan selalu. Apakah benar? Anda akan buktikan sendiri. Loh, saya sudah sering menolong, memudahkan, membantu orang lain, tapi kok belum datang pertolongan yang sama?
yang saya harapkan. Ketika saya sudah mulai mematok dan mempertanyakan, bisa-bisa kita berhenti melakukan hal yang baik atau berhenti menunggu hasil. Kita seringkali harus lebih fleksibel. Kadang balasannya muncul dalam bentuk dan waktu yang berbeda. Misalnya saja, saya memudahkan seorang dengan cara memberinya nasihat dan motivasi sehingga dia termudahkan jiwanya karena dia bangkit kembali serta mendapat kemudahan atau keringanan dalam jiwa. Bisa saja saya mendapat balasan kemudahan atau keringanan dalam hal lain. Ketika saya mau membeli sesuatu dengan kredit, ada fasilitas kredit yang sangat meringankan saya. Balasannya bisa sangat berbeda. Sebelum melanjutkan pembahasan ini, saya tidak mau Anda membaca yang salah paham. Buku ini kok mengajari bahwa melakukan sesuatu harus ada imbalan, melakukan sesuatu harus mengharapkan balasan. Bukan begitu ya. Meskipun kita tidak harapkan, balasan akan tetap kita terima. Hanya saja, bagian ini ingin menegaskan bahwa sebaiknya jangan menjadi orang yang egois. Selama kita membantu, kita harus membantu. Selama kita bisa membantu, kita harus membantu ya. Lucu sekali kalau kita sangat berharap untuk ditolong Tuhan, tapi kita tidak mau menolong sesama. Memang tolong-menolong tidak perlu diajari, namun ketika diingatkan bahwa dengan memudahkan maka kita akan dimudahkan, dan dengan meringankan maka kita akan diringankan. Kita akan lebih tekun melakukannya. Menolong bukan hanya perkara materi atau harta. Menolong bisa kita lakukan dengan memberikan kata-kata semangat atau mendengarkan curhatan hati seseorang. Hal ini tentu akan meringankan bebannya. Dengan banyak meringankan akan ada banyak keberuntungan. Banyak memberi kemudahan akan terjadi banyak kemudahan. Berfokuslah melakukan kebaikan, namun perlu diingat bahwa menolong juga memerlukan kebijaksanaan. Jangan sampai kita mengorbankan hal-hal yang lebih penting dan lebih prioritas karena menolong orang lain. Ini pengalaman pribadi saya ya, tapi jangan maknai ini dalam kerangka hitung-hitungan semata. Jika saya perhatikan, setiap kali saya menolong atau meringankan beban orang lain, Tuhan selalu menjawab dengan cepat. Penundaan jarang sekali terjadi. Setelah melakukan kebaikan, tiba-tiba saya langsung melihat kemudahan. Tuhan terlihat seperti tidak mau berutang ya. Ini seperti kejar-kejaran. Sebelum lanjut, selama kita bisa membantu, kita harus membantu. Lucu sekali kalau kita sangat berharap untuk ditolong Tuhan, tapi kita tidak mau menolong sesama. Selalu ada penekanan dalam buku ini ya. Ini seperti kejar-kejaran. Saya menolong, lalu saya ditolong. Saya memudahkan, lalu saya dimudahkan. Namun memang saya melakukan ini bukan karena ingin mendapat imbalan atau balasan, melainkan memang karena tergerak untuk menolong. Akan lebih sempurna kalau kita juga melibatkan orang terdekat kita saat akan memberi pertolongan. Misalnya, sebelum memutuskan untuk menolong orang lain, diskusikan dulu dengan pasangan ya. Banyak kemudahan yang terjadi dalam hidup saya yang sulit saya jelaskan. Kalau dipikir-pikir, itu bukan hasil kerja saya, bukan semata-mata hasil perjuangan saya. Semua itu adalah kemudahan. Bila hanya mengandalkan perjuangan dan kerja keras untuk mencapai segala sesuatu, tentu Anda harus berjuang sampai berdarah-darah. Namun, tak bisa dipungkiri, kita pun butuh keberuntungan. Keberuntungan berupa kemudahan yang bisa didapat karena memberikan kemudahan kepada orang lain. Agar bisa dimudahkan, Anda bisa mempraktikkannya dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Misalnya, ketika ada teman yang sedang mengalami masalah, coba tawarkan diri untuk mendengar ceritanya. Dengan curhat, ia akan merasa lebih nyaman. Meringankan beban batin orang lain seperti ini sudah termasuk memberi kemudahan. Perlu diingat bahwa balasannya tidak selalu hal yang sama. Bisa saja balasannya adalah hal yang lebih besar. Balasannya justru terkadang berupa bantuan-bantuan yang tidak kita harapkan sebelumnya.
Ketika berbuat baik pada tanaman yang kita tanam, kita memudahkannya untuk mendapat cahaya, air, dan nutrisi yang cukup. Alam akan membalas kemudahan itu dengan kebahagiaan dalam diri kita akibat melihat tumbuhan tersebut tumbuh dengan indah. Agar bisa dimudahkan, Anda bisa memperhatikannya dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu ya. Rasakan dan dengarkan panggilan. Oke. Rasakan dan dengarkan panggilan ini akan aku bacakan di video aku selanjutnya. Jadi, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya agar isi dari video ini lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar tanpa batas. Bye bye.